Sobat sehat, di media sosial beredar informasi tentang manfaat pete untuk kesehatan. Bagi saya ini sangat mengejutkan karena saya belum pernah berpikir ke arah situ. Mulailah saya melakukan penelusuran artikel-artikel ilmiah hasil penelitian. Untuk saya memang mengejutkan benar karena jumlah artikel tentang hal itu tidak sedikit, cukup banyak. Dan hasilnya pun menceritakan bagaimana pete ini bisa dipakai untuk mengatasi penyakit-penyakit yang serupa, termasuk diabetes dan hipertensi. Dan khasiat itu pun juga dikatakan melalui penelitian ditimbulkan oleh zat kandungan pete yang bekerja sebagai antioksidan. Luar biasa. Apakah informasi ini akan menambah jumlah pecinta pete semata-mata untuk mendapatkan manfaat bagi kesehatan? Apakah benar demikian? Kita ikuti bahasannya. Pete berasal dari pohon yang bernama ilmiah Parkia speciosa dari keluarga Fabaceae. Pohonnya tinggi sekali, jarang sekali terdapat di daerah perkotaan. Ya, mungkin di pinggiran-pinggiran kota itu kita akan masih menjumpai dalam jumlah tidak sedikit. Buahnya itu berbentuk seperti papan yang ada lubang-lubang di mana biji pete terdapat di situ. Warna bijinya hijau muda dan biasa dikonsumsi hanya dengan cara sebagai lalapan saja. Kandungan seperti biasa, seperti tanaman pada umumnya. Kandungan vitamin, terutama vitamin C, vitamin E, dan vitamin B cukup banyak jumlahnya. Kemudian ada mineral, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, fosfor. Nah, ini yang menarik. Zat fito, zat yang hanya terdapat pada tumbuhannya. Jumlahnya cukup beragam. Termasuk di antaranya zat golongan terpenoid seperti misalnya stigmasterol, beta-sitosterol. Lalu ada golongan fenol, flavon, ada asam lemak, dan ada zat yang mengandung sulfida, dan itulah yang menyebabkan pete berbau kurang sedap. Khasiat, bagaimana khasiat? Seperti saya katakan tadi, berbagai hasil penelitian menyebutkan manfaatnya itu untuk penyakit-penyakit yang hampir serupa atau hampir sama, terkait terutama diabetes dan hipertensi. Bagaimana menghubungkannya? Menghubungkannya pasti terkait dengan aktivitas antioksidan yang juga dikatakan melalui penelitian. Jadi artinya apa? Antioksidan itu adalah zat yang bisa atau bekerja untuk menetralkan musuh atau racun yang terdapat dalam tubuh kita yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu molekul yang tidak stabil, yang kalau nggak dinetralkan oleh antioksidan ini, itu akan merusak fungsi-fungsi sel-sel tubuh. Sekarang saya ambil contoh saja pada kasus diabetes ya. Banyak orang yang tidak sadar ya bahwa serangan diabetes itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi pembuluh darah. Kalau ada gangguan pembuluh darah akan berlanjut pada gangguan jantung. Nah, risiko yang terjadi adalah stroke dan pendarahan, sangat berbahaya. Nah, bagaimana menghubungkan antara aktivitas antioksidan dengan kasus diabetes? Penderita diabetes itu kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan radikal bebas meningkat. Radikal bebas yang meningkat ini selanjutnya akan mencari musuh dia. Ya, tadi saya katakan radikal bebas kan molekul yang sangat tidak stabil dan berbahaya. Dia aktif sekali sehingga dia akan mencari molekul-molekul lain untuk bertaut. Yang sangat berbahaya adalah kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah, dalam lapisan endotelium, lapisan bagian dalam pembuluh darah. Endotelium itu penting sekali fungsinya. Menjaga apa antara lain? Supaya dinding pembuluh darah itu tidak bocor. Nah, kalau ada radikal bebas masuk, apa yang terjadi? Dinding pembuluh darah bocor, endotelium bocor. Masuklah kolesterol buruk, LDL-C. Kalau kolesterol jahat tadi masuk ke dalam endotelium pembuluh darah, yang terjadi selanjutnya adalah dia akan merusak otot-otot polos pembuluh darah. Apa akibatnya? Terjadilah yang kita sebut sebagai penyumbatan dinding pembuluh darah. Bagaimana kontribusi pete dalam hal ini?
Ada percobaan yang dilakukan dengan tikus yang mengalami diabetes. Diberi larutan kloroform biji pete dan larutan kloroform papan pete yang sudah kosong. Hasilnya saat diberikan dosis tertentu dan dalam waktu tertentu, ternyata terjadi penurunan kadar gula darah. Yang terbanyak adalah penurunan pada pemberian biji pete. Apa dampaknya? Gula darah menurun berarti apa? Radikal bebas juga turun. Radikal bebas turun, kerusakan pembuluh darah bisa teratasi atau terkendali. Apa yang menyebabkan? Saya tadi katakan zat antioksidan kan, golongan fenol dan flavonoid. Lalu bagaimana kaitan antara aktivitas zat kandungan biji pete atau buah pete dengan penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi? Kita tahu hipertensi itu mengakibatkan dinding pembuluh darah berpotensi menebal. Kerusakan dinding pembuluh darah akan terjadi penyumbatan dan ini berpeluang terjadinya stroke dan pendarahan. Percobaan dilakukan dengan memberikan larutan metanol, biji dan papan pete yang kosong pada hewan coba yang mengalami peningkatan tekanan darah. Hasilnya memang terjadi penurunan tekanan darah yang cukup signifikan. Dan penyebabnya adalah semata-mata kandungan persis seperti tadi yang saya sampaikan pada diabetes, yaitu flavonoid dan fenol. Jadi, hasil penelitian sudah membuktikan pete mengandung zat-zat aktif yang bekerja sebagai apa? Antioksidan. Bisa menjaga kesehatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah terjaga kesehatannya, berarti jantung pasti akan terjaga kesehatannya. Dan ini baik sekali bagi penderita diabetes dan penderita tekanan darah tinggi. Bagaimana cara makan? Secara tradisional saja. Lalap, tidak usah direbus. Nah, direbus akan dikhawatirkan ada komponen zat kandungan yang terlarut dalam air dan kita tidak bisa menikmatinya lagi karena dibuang airnya. Pada kesempatan ini saya juga ingin menambahkan informasi terkait jengkol. Orang kalau bicarakan pete pasti terkait dengan jengkol. Penelitian jengkol memang tidak sebanyak pete. Tetapi dari penelitian yang ada memang hasilnya cukup mengagumkan. Ada zat yang bekerja sebagai antioksidan juga sebagai kandungannya dan bekerjanya cukup baik, terutama diinformasikan untuk mencegah kanker atau pengobatan kanker. Bagaimana cara kerjanya? Mencegah terbentuknya pembuluh darah. Sebab kalau pembuluh darah pada pertumbuhan kanker itu terhenti, maka otomatis sel-sel kanker akan mati. Namun ternyata jengkol dapat menyebabkan masalah kesehatan, terutama pada orang-orang yang hipersensitif. Apa itu masalah kesehatannya? Nyeri lambung yang sangat serius, lalu gangguan pada fungsi ginjal. Air seni menjadi berkurang, air seni yang berdarah, atau pembentukan kristal yang mengganggu fungsi ginjal. Ini adalah gangguan yang memang tidak banyak terjadi. Ya, biasanya terjadi ketika jengkol sedang musim bunga jengkol. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dokter biasanya memberikan air yang banyak untuk hidrasi atau obat-obatan yang menetralkan asam jengkolat yang menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Lalu bagaimana cara mengatasinya, terutama bagi penggemar jengkol? Ya, kita harus tahu kondisi tubuh kita secara umum, apakah kita memang tidak sensitif, dan tentu saja membatasi jumlah yang dikonsumsi. Sobat Sehat, sebagaimana yang sudah saya utarakan tadi, maka bagi pecinta pete dan jengkol, konsumsilah secara teratur dalam jumlah yang cukup untuk menjaga dan mempertahankan keadaan sehat. Bagi mereka yang sudah sakit, seperti sakit diabetes atau hipertensi, tentunya harus berkonsultasi dengan dokter. Jangan mengandalkan pada khasiat kedua bahan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Stay healthy, salam sehat.